Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Haman, mahasiswa Prodi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Cedera Olahraga pada Atlet Klub Sepak Bola UNJ. Dalam presentasi kali ini saya ingin memaparkan beberapa poin. Ya, poin-poin diantaranya yaitu membahas tentang latar belakang, tentang metode penelitian, tentang hasil, dan tentang kesimpulan. Lanjut, kita membahas tentang latar belakang. Latar belakang artikel ini yang pertama yaitu banyaknya atlet sepak bola yang mengalami cedera. Yang kedua, banyaknya atlet sepak bola yang tidak dapat melanjutkan karirnya akibat cedera. Yang ketiga, ingin mengetahui kenapa atlet sepak bola banyak yang mengalami cedera. Kemudian metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan data survei, yaitu wawancara dan pemeriksaan. Lanjut di poin yang ketiga yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan persentase cedera sebanyak 30 atlet atau 100% atlet klub sepak bola UNJ pernah mengalami cedera. Berdasarkan lokasi cedera, sebanyak 5 atlet mengalami cedera di bagian tubuh kepala, sebanyak 1 atlet di bagian leher, 3 atlet di bagian badan, 4 atlet di bagian bahu, 1 atlet di bagian punggung, 2 atlet di bagian lengan, 3 atlet di bagian siku, 5 atlet di bagian tangan dan pergelangan tangan, 3 atlet di bagian jari tangan, 2 atlet di bagian pinggang atau panggul, 11 atlet di bagian paha, 10 atlet di bagian lutut, 6 atlet di bagian betis, 20 atlet di bagian pergelangan kaki, 2 atlet di bagian tumit, dan 2 atlet di bagian telapak kaki. Sedangkan berdasarkan anggota tubuh, sebanyak 5 atlet mengalami cedera di bagian tubuh, kepala, dan leher, sebanyak 10 atlet di bagian ekstremitas atas, sebanyak 29 atlet di bagian ekstremitas bawah. Kemudian berdasarkan jenis cedera, sebanyak 10 atlet mengalami jenis cedera luka atau pendarahan, sebanyak 15 atlet mengalami jenis cedera sprain, dan sebanyak 25 atlet mengalami jenis cedera sprain. Kemudian tidak ada atlet yang mengalami jenis cedera fraktur. Kemudian berdasarkan derajat cedera, sebanyak 8 atlet mengalami derajat cedera luka atau pendarahan ringan, 6 atlet luka atau pendarahan berat, 13 atlet strain tingkat 1, 4 atlet strain tingkat 2, 2 atlet strain tingkat 3, 19 atlet strain tingkat 1, 8 atlet strain tingkat 2, 1 atlet strain tingkat 3, dan tidak ada yang mengalami derajat cedera fraktur sederhana dan fraktur kompleks. Kemudian berdasarkan penyebab cedera, sebanyak 21 atlet mengalami cedera akibat external violence, sebanyak 5 atlet mengalami cedera akibat internal violence, dan sebanyak 13 atlet mengalami cedera akibat overuse. Kemudian berdasarkan penanganan cedera, sebanyak 18 atlet menangani cederanya secara medis, sebanyak 2 atlet menangani cederanya secara non-medis, dan sebanyak 20 atlet menangani cederanya secara penanganan diri sendiri. Lanjut di poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 100% atlet klub sepak bola UNJ pernah mengalami cedera. Dapat disimpulkan juga bahwa bagian tubuh yang paling sering mengalami cedera adalah bagian pergelangan kaki dengan jumlah 20 kasus, sedangkan anggota tubuh yang paling sering mengalami cedera adalah anggota ekstremitas bawah dengan jumlah 29 kasus, dan dapat disimpulkan pula bahwa jenis cedera yang paling sering dialami adalah jenis cedera sprain dengan jumlah 25 kasus. Dapat disimpulkan juga bahwa derajat cedera yang paling sering dialami adalah derajat cedera sprain tingkat 1 dengan jumlah 19 kasus. Dapat disimpulkan juga bahwa penyebab cedera yang paling sering menyebabkan cedera adalah external violence dengan jumlah 21 kasus. Dan yang terakhir dapat disimpulkan juga bahwa penanganan cedera yang paling sering dilakukan adalah
dengan melakukan penanganan diri sendiri dengan jumlah 20 kasus. Cukup sekian presentasi artikel yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.